Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ira Indrianti dengan NPM A1C024043. Aku dari program studi Pendidikan Matematika dari kelas 1B. Baiklah teman-teman, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Di materi ini akan banyak hal yang kita bahas. Yang pertama itu, apa pengertian filsafat pendidikan? Yang kedua, tujuan filsafat pendidikan. Yang ketiga, manfaat filsafat pendidikan. Yang keempat, ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang kelima, apa itu manajemen pendidikan? Yang keenam, tujuan manajemen pendidikan. Yang ketujuh, komponen-komponen manajemen pendidikan. Kedelapan, unsur-unsur manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Untuk itu, yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah apa sih filsafat pendidikan? Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hal-hal mendasar dan umum, seperti esensi, pengetahuan, akal, nilai, pikiran, dan bahasa. Jadi, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang khusus membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Filsafat pendidikan dapat diartikan juga teori pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya itu dalam pendidikan dan kehidupan dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan mendasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Jadi, secara sederhana, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai pemikiran mendalam tentang pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya sebatas pada teori-teori saja, tetapi juga menyangkut praktik pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan juga berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan, siapa yang berhak mendapatkan pendidikan, bagaimana proses pendidikan yang ideal, apa peran guru dalam proses pendidikan, dan sebagainya. Oke, yang kedua yaitu tujuan filsafat pendidikan. Apa aja sih tujuan filsafat pendidikan? Yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Dan yang keempat yaitu, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar ilmu, pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, misalnya seperti ilmu mendidik. Dan selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan yaitu, pertama, filsafat menolong mendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Dan yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang terakhir yaitu, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada ontologi pendidikan, yaitu mengkaji hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan dan bagaimana pendidikan berhubungan dengan realitas. Yang kedua, epistemologi pendidikan, yaitu mengkaji tentang pengetahuan dalam pendidikan. Bagaimana kita memperoleh pendidikan dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologi pendidikan, yaitu mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Nilai apa yang harus dijunjung tinggi dalam proses pendidikan dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diajarkan kepada peserta didik. Oke teman-teman, udah paham kan apa itu filsafat pendidikan? Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Oke, langsung kita bahas ya. Apa sih manajemen itu?
Manajemen adalah proses bekerja sama, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan mengendalikan agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen ini sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan yang dikaitkan dengan bidang pendidikan. Jadi, secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada di dalam pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang diperlukan untuk usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan adapun tujuan manajemen pendidikan yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dan yang terakhir yaitu terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum, yang kedua manajemen kesiswaan, yang ketiga manajemen personalia, yang keempat manajemen sarana pendidikan, yang kelima manajemen tata laksana sekolah, yang keenam, manajemen keuangan. Yang ketujuh, pengorganisasian sekolah. Dan yang terakhir yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. Dan adapun unsur-unsur manajemen pendidikan yaitu ada manusia. Yang kedua, material atau barang. Yang ketiga, mesin atau mesin. Yang keempat itu adalah money atau uang. Yang kelima ada metode atau metode. Yang keenam ada market atau pasar. Dan yang terakhir yaitu minutes atau waktu. Dan materi terakhir yang akan kita bahas yaitu apa sih hubungan filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Jadi teman-teman, filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang erat baik dalam teori maupun praktik. Filsafat pendidikan memberikan landasan untuk manajemen pendidikan, sehingga manajemen pendidikan dapat dikelola secara efektif dan efisien.